sehat untuk kita semua. Kita bertemu lagi di podcast minggu ini, tentunya dengan program podcast kesehatan bersama Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Hai pendengar setia semua, kita ketemu lagi. Nah, minggu ini tentunya kita bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Jadi, minggu ini kita akan membahas tentang layanan Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Tentunya semua pendengar setia sudah pernah datang atau mungkin berkunjung ke Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Nah, kita kulik-kulik lagi tentang layanan apa aja sih yang ada di Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Oke, di podcast minggu ini saya tidak sendirian tentunya. Jadi di setiap podcast kita akan didatangi oleh narasumber yang tentunya kece badai ya pendengar setia. Nah, jadi di minggu ini kami tim podcast sudah berhasil mengundang Kepala Puskesmas dari Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Kepala Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Jadi beliau adalah Dr. Gigi Made Saraswati Rahayu. Nah, nanti beliau akan mendampingi perbincangan kita di podcast ini. Oke, selamat siang Mbak Saras, apa kabar? Baik, ya, jadi Dok Saras sudah setia menemani kita di minggu ini. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang layanan kesehatan yang ada di puskesmasnya Dok ya. Jadi saya sudah perkenalkan Dokter Saras, mungkin kita sambil berobrol-ngobrol ya. Nah, saya mungkin mau nanya mewakili pendengar setia. Nah, kira-kira dokter bisa nggak sih jelasin Puskesmas 4 itu ada di wilayah mana, kemudian berapa sih jumlah penduduk yang berada atau menjadi sasaran? Baik, terima kasih sudah diundang dalam kegiatan podcast ini ya. Perkenalkan saya Dr. Gigi Made Saraswati Rahayu ya, selaku Kepala PPD Puskesmas 4 Dinas Kesehatan Kecamatan dan Pasar Selatan. Untuk Puskesmas 4 ini kebetulan memang merupakan puskesmas yang satu-satunya memiliki satu wilayah kerja. Satu wilayah kerja maksudnya terdiri dari satu kelurahan dengan 14 banjar. Spesial sekali ya, paling spesial. Dengan 14 banjar ini jumlah penduduknya kurang lebih 41 ribuan. Banyak banyak sekali banget. Karena mungkin dilihat dari jumlah penduduk maka dibuatkan satu puskesmas. Karena dia kan standarnya jumlah penduduk satu puskesmas itu kan 30 ribu. Sekarang ini kita memiliki jumlah penduduk 41.248. Nika, satu kelurahan terdiri dari berapa banjar? Kalau di sini satu kelurahan yaitu kelurahan Bedung ini ada 14 banjar. 14 banjar, wow, cukup banyak ya. Banjarnya yang cukup banyak. Hampir melampaui yang beberapa desa mungkin betul, betul sekali. Oke, nah selebihnya Nika berarti Pedungan Niki sudah memiliki 14 banjar, penduduknya 41.000. Sangat banyak. Puskesmas kebetulan kami adalah puskesmas yang mampu ponek. Oh, sudah mampu ponek. Ya, memang ada rawat inap khusus persalinan. Oh, berarti kalau ponek itu khusus ke persalinannya yang Dok. Ya. Di samping rawat inap, kita juga menjadi pos SPGDT. Nah, pos SPGDT pendengar setia. Mungkin Bu Dokter bisa menjelaskan sedikit apa nih ke SPGDT karena pendengar setia mungkin ada beberapa yang belum paham tentang SPGDT ini. SPGDT itu adalah sistem penanganan kegawat daruratan sehari-hari, yang mana untuk Kota Denpasar. Kebetulan kita di Puskesmas 4 ini menjadi pos. Jadi pos SPGDT yang ada di Puskesmas 4 Denpasar ini bukan hanya menangani kasus-kasus kegawat daruratan yang ada di wilayah Pedungan, tetapi dia menangani kasus kegawat daruratan yang ada di Denpasar, Kecamatan Denpasar. Betul. Tapi kadang-kadang SPGDT ini juga ditugaskan untuk menangani kasus-kasus kegawat daruratan yang ada di kelurahan lain atau di desa lain, tergantung dari pusdaloknya. Oh, berarti kita menangani wilayah Densel saja?
kebetulan dancer, kita karena berada di posisinya di dancer, jadi memang tupoksinya menangani kegawat daruratan masyarakat yang ada di wilayah dancer. Tapi kalau memang dibutuhkan bisa dipanggil untuk membantu bidang yang lain. Oh, baik sekali. Ya, berarti kalau pendengar setia mungkin yang ada memerlukan penanganan cepat mungkin bisa menghubungi kemana, Bu Dokter? 0361 22 33 33. Oke, kan dicatat, nanti bisa dihubungi ke nomor telepon 0361 2-nya 2 kali, 3-nya 4 kali ya. Oke, betul sekali ya. Jadi nanti bisa menghubungi apabila ada gawat darurat yang harus segera ditangani. Betul. Kemudian selain SPGDT, kira-kira kita kan pernah dengar tuh namanya Damakesmas, Bu Dokter. Nah, kira-kira mungkin Bu Dokter bisa membantu menerangkan. Ya, terima kasih. Jadi Damakesmas ini dia itu membawahi satu Perkesmas, satu lagi SPGDT. Jadi SPGDT ini bagian dari Damakesmas. Cuman kalau Perkesmas itu dia hanya petugasnya menangani di wilayah satu. Jadi tidak bergabung dengan puskesmas yang lain. Beda dengan SPGDT. Ya. Di Perkesmas ini yaitu wilayah satu kelurahan Bendungan, turut membantu melakukan pengecekan ke masyarakat yang membutuhkan, misalnya keluarga-keluarga miskin, ya. Jadi dibantu penanganannya bila memang membutuhkan sampai stabil. Setelah itu mungkin akan dirujuk ke puskesmas. Jadi Damakesmas ini mungkin lebih ke arahnya ke kunjungan rumah ya, Dokter ya. Jadi nanti dia bisa berkunjung atas laporan dari masyarakat atau dari pemegang program yang ada di puskesmas kan? Itu dah saya bilang, Damakesmas itu ada Perkesmas, ada SPGDT. Kalau Perkesmas ini mungkin bisa langsung petugasnya turun ke lapangan, mengecek masyarakat yang memang memerlukan bantuan kesehatan, memberikan perawatan. Kemudian kalau SPGDT ini khusus kedaruratan yang bersifat emergensi. Baik, ya. Jadi bisa disimpulkannya. Jadi yang SPGDT untuk emergensi, Damakesmas untuk yang non emergensi, ya, atau yang membutuhkan untuk kunjungan lebih lanjut. Wah, bagus sekali ya programnya. Saya rasa sih di semua puskesmas ada kecuali yang SPGDT ya, Dok ya. Untuk puskesmas ya. Betul. Baik sekali. Nah, jadi itu kita sudah tahu sedikit tentang layanan unggulan mungkin ya. Nah, jadi mungkin bisa Bu Dokter menerangkan di sini kalau di Denser 4 sendiri kira-kira layanan apa aja yang dilayani sini untuk dalam gedungnya? Ya. Sebelum kita ke layanan, mungkin saya bisa menyampaikan sedikit visi daripada puskesmas kami ya, kita ya. Bahwa visinya itu adalah masyarakat Bendungan mandiri untuk hidup sehat. Wah, mantap. Masyarakat Bendungan mandiri untuk hidup sehat. Diharapkan masyarakat yang ada di wilayah kita itu memang betul-betul secara mandiri menyadari tentang kesehatan, mampu untuk merawat dirinya. Dengan visinya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat, kemudian meningkatkan akses layanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah intinya adalah membuat Bendungan sehat. Keren sekali. Bu Dokter sudah menguasai sekali ya. Ya, karena kita kan sudah bersama dari tahun 2009 sebagai staf di sana di Jadi, nah itu kan visi dan misi. Kalau punya nggak sih Puskesmas 4 dan Pasar Selatan kayak moto ciri khasnya dia? Foto melayani dengan kasih. Kalau dilihat motonya, kan kita ada tata nilai. Apa itu? Kemarin teman-teman sih membuat ya, tim mutu saya bersama dengan tim semuanya itu membuat cinta. C-nya adalah cepat, I-nya adalah indah, N-nya adalah nyaman, T-nya adalah transparan, dan A-nya adalah aman. Siap. Jadi itulah tata nilai serta motonya dari Puskesmas 4 dan Pasar Selatan, yaitu melayani dengan kasih. Jadi
pendengar setia yang datang ke Puskesmas 4 di Pasar Selatan akan dilayani dengan penuh kasih ya. Nah, jadi dilayani apabila ada memberikan masukan juga tetap akan diberikan feedback dengan penuh kasih. Betul kan dokter ya? Baiklah. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya datang ke puskesmas dijutein gitu ya Bu Dokter ya. Betul. Dicatat. Jadi tidak ada namanya puskesmas yang namanya petugas puskesmas yang jutek. Betul. Jadi kami di sini berusaha selalu menerapkan senyum. Ya. Salam sapa. Oh, senyum salam sapa. Oke, mantap. Nah, jadi kita sudah tahu. Nah, ini kan puskesmasnya lumayan, Bu Dokter ya, ada rawat inapnya 24 jam. Kira-kira berapa sih stafnya? Ya, kalau dilihat dari layanan kita memang merupakan puskesmas rawat inap. Iya. Puskesmas rawat inap mampu ponet. Iya. Kalau dilihat dari jumlah ketenagaan, kalau tenaga ASN sekitar 37, sedangkan yang non ASN 57. Iya. Termasuk nakes, kemudian pegawai umum, CS, supir dan sebagainya. Berarti Kebetulan di sini jumlahnya mungkin lebih banyak teman-teman kontra. ASN. Berarti kalau total sudah sekitar 94 tenaga. Mungkin dengan kapasitas itu memang sudah mencukupi sebenarnya daya untuk pelaksanaan puskesmas mampu ponet tinggi. Jadi ponet niki terkait dengan persalinan nih pendengar setia ya. Mungkin tadi menyebutkan kata ponet. Ponet itu terkait dengan layanan persalinan di sini ya, yang sudah memang terlatih di sini petugasnya. Nah, kemudian kita sudah tahu nih jumlah pegawainya seperti Nike. Nah, kita balik lagi nih Dok. Bisa nggak dokter menjelaskan kepada pendengar setia kira-kira untuk dalam gedungnya sendiri apa aja sih yang dilayani Dok? Gitu. Dan setiap hari Kak, kalau libur nih Kak, buka atau enggak? Nah, untuk sekarang ini kita ada pelayanan rawat jalan. Rawat jalan itu biasanya kita mulai layanan dari pukul 8 sampai pukul 12. Ya, hari Senin sampai Kamis. Hari Senin sampai Kamis. Kemudian Jumat mungkin lebih awal dari pukul 8 sampai pukul 10.30. Demikian juga Sabtu pukul 8 sampai pukul 11.30. Ya kan kita ada layanan rawat inap mampu ponet, itu adalah memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang melahirkan. Kami juga ada tim untuk rawat inapnya, gitu ya. Yang terdiri dari bidan. Dari bidan. Betul, karena memang sementara ini kita masih mampu ponet. Nanti selanjutnya kita tidak tahu, kita menunggu instruksi lebih lanjut ya. Pokoknya tetap jalan. Jalan. Kemudian kita juga ada tim SBIT. Kita menambah jumlah dari staf kita, teman kita di sini, jumlah 94. Untuk layanannya, ya kalau dilihat dari layanan itu ada OGD, kemudian kita ada pelayanan lansia, dari lansia. Ya, kita juga ada laboratorium ya, laboratorium mungkin tidak lengkap sekali tapi masih perlu dilengkapi nantinya ya. Kemudian ada poli gigi, kemudian ada poli umum. Karena kita bisa ya, jadi lansia dengan umum kita bisa. Jadi lansia khusus, pasien lansia dan poli umum ini khusus. Kemudian kita juga ada pelayanan poli ili sekarang. Ini kan apa Dok? Ili itu influenza, illness, jadi emang khusus untuk pasien yang mengalami keluhan nanti ya. Betul, mungkin ya. Jadi kita pisah dengan kasus-kasus yang lain. Siap. Dan sebagainya. Nyaman mungkin ya kelihatannya kalau datang ya. Sudah silakan datang ke tempat kami. Jadi lebih dipindahkan juga BPJS. Siap. Pesannya ya kan. Jadi nanti jadi pasien itu baru datang dia akan dilakukan pemilihan ya Dok. Iya betul. Jadi kalau pasien itu datang dengan keluhan misalnya dia panas, batuk pilek, dia akan diarahkan ke ruang ini. Siap. Kemudian yang di luar itu masuk ke jalan. Nah, khusus untuk pasien-pasien sehat seperti ibu hamil, imunisasi, KB, itu kita juga punya ruang khusus di lantai 2. Jadi memang benar-benar terpisah ya Pak ya. Terpisah di lantai 2. Ya.
Selain nikah mungkin ada layanan konselingnya dok? Ada. Nah sekarang kita akan membuka karena ini juga masih perlu pembedahan ya, karena ruangan kita juga masih berdekatan dengan ruangan ILI dan IBI. Itu juga akan menjadi rencana kami ke depan. Mudah-mudahan ada anggaran dinas ya bisa diberikan ke kita untuk bisa mengatur ruangan-ruangan konseling biar dia terpisah dengan pasien sakit. Ya. Jadi ruang konseling ada, tapi konseling gizi, wow. Terus konseling keseling juga, sanitasi ya, betul. Kemudian remaja juga, catat yang remaja. Kemudian UKBM. Upaya berhenti merokok. Ya, nanti para perokok mungkin bisa mencatat bahwa ada ya ternyata. Nah, yang terpenting yang akan kami kembangkan untuk selanjutnya ini adalah yang kestra. Pelayanan kesehatan tradisional. Ya, di sana ada. Kebetulan tim kami banyak sudah dilatih, akupresur, akupuntur, kemudian jamu-jamuan, obat tradisional, dokter kami 2 yang sudah terlatih mungkin terkait dengan jamu-jamuannya. Satu lagi tim kami juga yang sudah terlatih dengan akupresurnya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa memberikan layanan maksimal terkait dengan yang kestra. Ya, berarti sudah komprehensif sebenarnya kalau kita lihat sudah melayani dari berbagai periode usia ya dok ya. Jadi sudah ada pemilihan dan saya dengar juga puskesmas 4 ini santun lansia gitu. Iya. Kita utamakan lansia. Kita juga akan masuk lansia. Lansia lagi 1 tahun saja. Nanti memang pasien lansia itu pasti diutamakan untuk pendaftaran gitu ya. Dan ruangannya memang sudah terpisah. Sudah terpisah pastinya ya. Mungkin maksudnya terpisah ini untuk memotong waktu tunggu gitu. Nah, kasihan juga lansia yang mungkin dia umur yang kalau memerlukan pelayanan lebih singkat itu lebih bagus. Kalau kita menunggu terlalu lama kasihan juga. Iya, betul sekali dok. Jadi memang lebih nyaman juga lansianya. Kita percepatlah layanan untuk lansia. Wah, bagus sekali dok. Ya supaya nanti lansia. Selain lansia kita juga prioritaskan dengan pasien yang mengalami kegawatan darah atau mengalami situasi yang panas, misalnya seperti panasnya sudah lebih dari 38, kita sudah dahulukan ya masuk ke ruang tindakan. Berarti tetap nanti dipilah juga untuk sesuai dengan keluhan. Ya, memang terasa sekali dari ceritanya aja yang kita obrolkan selama ini. Sejauh ini sudah rasanya kok nyaman, jadi saya ingin datang rasanya jadi ingin berobat sana sepertinya nyaman sekali suasananya dengan petugasnya tentunya ramah ya. Kami di sini memang staf kami itu masih muda dengan semua kemampuannya, dengan memberikan pelayanan maksimal kepada pasien terutama yang sangat membutuhkan. Berarti untuk pasien yang di sini dilayani selain pasien umum juga BPJS? Betul. Ya, betul. Kita juga melayani BPJS. Kalau tidak salah sekarang berjumlah 14.000 ya pasien BPJS yang memang terdaftar di sini. Di sekitar 18.000. Bisa masyarakat lain yang bisa menggunakan layanan kami di Puskesmas 4, pasien-pasien BPJS silakan. Bisa datang gitu. Nah untuk pasien BPJS mungkin saya pernah dengar mungkin ada klub untuk khusus paguyuban untuk BPJS yang memang memiliki penyakit kronis ya dok? Ya, kalau penyakit kronis ada. Prolanis ini kita ada kurang lebih itu sekitar 75 jumlah. Banyak sekali dok. Ya, kalau dilihat dari ininya memang cukup banyak dan banyak peminat. Mereka punya paguyuban seperti kekeluargaan yang luar biasa sekali, hebat sekali ya. Astungkara dengan adanya itu kita bisa juga meningkatkan derajat kesehatan dari para penyandang penyakit kronis ya. Iya, terus kayak mungkin kayak seperti upaya preventif ya dok ya. Mereka sebenarnya. Kemudian mungkin dokter bisa menerangkan sedikit kira-kira kegiatan prolanis ini apa aja sih sebenarnya? Nah, kalau prolanis ini biasanya setiap hari Sabtu dia akan diajak senam. Senam? Ya. Kemudian ada juga pemeriksaan. Daerahnya
Kemudian ada penyuluhan-penyuluhan yang biasanya kita atur ya. Jadi semua program bisa masuk di sana memberikan penyuluhan kesehatan kepada para pengelola di sini. Ya, diharapkan mereka memahami tentang bagaimana caranya hidup sehat, tetap dengan kondisinya stabil. Oke, berarti mereka juga berkumpul di paling tidak seminggu sekali ya, Dok ya. Di Sabtu, nanti Sabtu. kalau misalnya ada penyuluhan, mungkin hari apa bisa diberikan penyuluhan dari tim tenaga kesehatan ya, program wah luar biasa. Jadi kalau mungkin ada yang tertarik untuk mendaftar keluarga mungkin bisa datang langsung ke puskesmas gitu. Ya. Sebenarnya nanti BPJS bisa juga. Oh tetap di sini. Ya. Mungkin di kesehatan ya. Harus ke Densel. Ke Densel satu. Jadi syarat wajibnya harus anggota di sini. Iya. Jadi silakan kami siap. Siap menerima. Dengan tentunya dengan kasih ya Dok ya. Dengan kasih. Itu dari Puskesmas 4 Denpasar Selatan. Iya, baik sekali dokter. Nah itu kita udah tahu tadi tentang layanan dalam gedungnya yang memang sangat menarik. Oh ya, nanti untuk layanan imunisasinya apakah di sini memang dilayani setiap hari? Betul. Begini untuk imunisasi ya, imunisasi rutin kepada balita ya. Itu kita adakan setiap Senin dan Rabu. Oh, oke. Itu tempatnya ada di lantai 2, khusus di ruang imunisasi. Yes, ya. Berarti mungkin ada jadwalnya juga dong ya? Iya, Senin dan Rabu. Jadi mudah-mudahan tidak ada halangan, biasanya Senin dan Rabu. Sedangkan Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu kita layanan kepada ibu hamil. Ibu hamil. Ya. Oh, iya. Mungkin juga dengan para peserta kami. Iya, juga dengan kami. Kami juga ada apa istilahnya kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil. Ya, itu setiap biasanya setiap Sabtu. Setiap Sabtu. Ya, kita akan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, mengajak untuk senam hamil, yang biasanya berkolaborasi dengan gizi. Iya, betul sekali. Jadi diberikan bagaimana seharusnya kita menjaga kehamilan biar sehat, bagaimana imunisasinya, bagaimana dan sebagainya. Wah tertarik sekali. Jadi ibu hamil mungkin datang periksa ke sini nanti akan diarahkan untuk mengikuti kelas ibu hamil ya Dok ya. Mungkin ini salah satu cara untuk menurunkan angka kematian ibu ya Dok ya. Semoga ibu-ibu yang datang di sini, ibu hamil datang di sini betul-betul sehat sampai persalinan. Dan juga dengan babynya biar sehat. Baiklah, jadi sudah luar biasa sekali komprehensif ya Dok ya. Jadi yang lagi gaung-gaungnya sekarang kan stunting ya. Jadi mungkin apakah ada kayak screening mungkin dari setiap poliklinik untuk balita-balita mungkin yang mungkin gizinya kurang? Itu makanya nanti ada kolaborasi di layanan itu. Misalnya kalau ditemukan balita yang memang dicurigai stunting dan sebagainya, kita akan rujuk ke ruang gizi untuk dilakukan penyuluhan, pemeriksaan dan sebagainya. Kalau memang dia terus mungkin akan di TR dan berganti seperti apa. Kalau kita di wilayah Kedungan, kita ada 4 stunting, tapi sudah dilakukan pemantauan. Oh, berarti sudah dimonitoring dok ya, berarti sudah dipantau terus ya, sudah dicek mungkin tiap bulannya ya. Wah itu sudah luar biasa sekali Bu Dokter. Luar biasa, mungkin timnya berarti benar-benar super di sini ya. Biasa kami pantauan juga kesehatan di sana ya. Tidak ada sesuatu akan ada penyuluhan. Sama seperti dulu ya, pasien itu ada di Babinca. Jadi bincang keberapa itu ada penyuluhan dari tim kami. Diharapkan semua masyarakat bisa satu kondisi sehat. Terutama balita, apalagi sekarang ini ada namanya posyandu lansia. Oh baiklah, jadi nggak hanya balita aja ya Dok ya. Nanti ada juga posyandu remaja. Posyandu remaja, iya siap. Tim kami juga sudah siap program remaja kami. Nah, udah lengkap nih Dok. Balita ada, lansia ada, remaja ada, usia produktif ada nggak Dok? Ya nanti. Oh ada. Baiklah. Sekarang kan kita belum. Kalau bisa dimanfaatkan posyandu itu boleh. Pada ibu hamil, asal usia subur dan sebagainya. Iya betul sekali ya. Jadi memang sudah lengkap juga layanannya melalui kerjasama dengan kelurahan. Betul. Nah selain Nike juga
luar gedungnya yang melalui layanan posyandu yang berbagai usia. Jadi apakah ada mungkin layanan yang berkolaborasi dengan sekolah mungkin atau ada. Kita juga kan instruksi dari pemerintah. Kita ada kegiatan namanya UKS. UKGS. Jadi UKS ini adalah upaya kesehatan sekolah. Ya. Kita juga akan memantau kesehatan anak-anak. Itu ada screening biasanya itu kesehatan di awal tahun ajaran baru. Itu untuk secara keseluruhan. Kemudian khusus di bulan-bulan tertentu akan ada kegiatan UKGS, upaya kesehatan gigi sekolah. Wah, luar biasa. Berarti juga pada saat itu kan dilakukan pemeriksaan gigi. Betul. Kita akan melakukan pemeriksaan gigi, kemudian kita juga akan mengajak bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan gigi dengan scan dewasa. Luar biasa. Ya, berarti orang tua yang menyekolahkan anaknya juga tidak usah khawatir ya. Karena kalau di sekolah apalagi yang berada di bendungan pasti akan diperiksa oleh tim puskesmas. Ya. Oh, setelah hasilnya diperiksa, misal menemukan ada masalah, apakah itu akan diberikan kayak tidak lanjut? Biasanya kalau tim kami turun ke lapangan untuk memeriksa kesehatan dari anak sekolah ini, baik itu yang umum maupun gigi, bila ditemukan hal-hal yang memang memerlukan perhatian, kita akan berkoordinasi dengan gurunya. Kemudian kita akan mencatat itu semua dan kita akan dirujuk. Misalnya kita itu bisa ditangani oleh puskesmas, dia akan kita rujuk ke puskesmas tempat yang bila itu memerlukan hal lebih, kita tentunya berkoordinasi dengan guru dan agar diinformasikan ke orang tua bisa dirujuk ke rumah sakit. Wah, luar biasa ya. Jadi orang tua mungkin tidak usah khawatir, malah justru senang ya karena anaknya diberikan pemeriksaan dengan mungkin tidak kena biaya aja karena sudah berkolaborasi dengan lintas sektor. Ya. Kalau misalnya dengan perusahaan, tadi kan sekolah Bu. Sekarang kalau dengan perusahaan, apakah ada nggak kerjasama puskesmas dengan perusahaan? Kita kebetulan duluan lumayan banyak perusahaan ya, seperti Indonesia Power, Pertamina. Jadi ada namanya upaya kesehatan kerja. Biasanya kita akan turunkan. Nah, untuk perusahaan tertentu yang memang memiliki dana khusus, dia juga akan mengusulkan untuk pemeriksaan. Betul. Ya, mereka yang akan bersurat ke kita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan di sana. Gitu. Kita akan berikan sesuai dengan permintaan. Luar biasa sekali ya kerjasamanya di juga dengan lintas sektor sepertinya, baik dari perusahaan kemudian dari sekolah juga ikut serta bersama kelurahan juga. Nah kemudian untuk kegiatan itu sudah berjalan rutin. Nah kalau semisal kalau kegiatan lainnya mungkin seperti kayak di pengumpulan massa di sana, apakah memang ada pemeriksaan juga untuk ibu PKK? Iya. Ini sekarang ini kan sedang dijalankan program PTN. PTN. Tapi ini kedok penyakit tidak menular. Di sini adalah salah satu kegiatan screening kepada masyarakat, mencegah penyakit kronis, terutama DM, hipertensi. Barangkali itu yang dilakukan. Jadi ada pengukuran berat badan, tingkat perutnya, untuk mengetahui sejauh mana potensi dia akan terkena penyakit kronis. Betul. Itu dilakukan oleh puskesmas kami. Biasanya ada jadwalnya. Tim yang akan turun juga ada ya. Berarti ke semua Banjar yang ada di Bendungan. Betul, semua Banjar, mungkin semua sekolah yang ada SMA mungkin kemudian betul. Ke perusahaan-perusahaan juga sama kayak tadi dengan UKK dok. Nah terkait lagi kita itu sudah tahu tentang sekolah di arisan juga enak benar-benar jemput bola dok. Jadi di sini sebenarnya ibu PKK senang ya dok. Nggak usah capek langsung mengeluarkan duit untuk ke dokter. Kan jadi gratis ya dok. Gratis. Itu yang penting gratis pendengar setia. Jadi memang dimanfaatkan. Jadi kalau semisal pendengar setia ada mungkin kabar di Banjarnya di Pedungan, jadi diharapkan datang saja. Aku tidak usah khawatir karena tidak dipungut biaya. Saya ingin mendapatkan dana
pendanaan dari pemerintah. Mumpung masih ada dari pemerintah. gunakan kesempatan untuk Ya, screening ya, sebelum nanti yang ada media. Baiklah. Nah, jadi supaya nanti tahun depan pada screening masyarakat bisa lebih antusias ya dok. Silakan gunakan itu khusus pada masyarakat lingkungan, baik di Banjar, baik di perusahaan-perusahaan. Sekarang mengajukan surat dari perusahaan-perusahaan ingin melakukan pemeriksaan penyakit tidak menular, silakan. Iya, jadi jangan takut ya diperiksa dok ya. Kan ada tuh istilahnya, kalau saya diperiksa Bu Dokter, nanti saya takut tahu penyakit saya gitu. Padahal enggak. Iya. Mungkin itu dulu ya. Iya. Kebanyakan orang dulu tuh takut ya kalau sakit ya biarin aja daripada nanti gimana, lebih tahu sakit lebih duluan saya. Iya. Atau biarin aja saya mati aja gitu. Tapi sekarang tidak. Semua penyakit bisa diobat. Semua, apalagi taunya lebih awal ya dokter ya. Ya, jadi lebih awal kita cegah banget. Itu perlu dicatat pendengar setia ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Nah, kalau ada pemeriksaan screening, laksanakan saja. Jadi semakin cepat pendengar setia tahu, jadi semakin lebih bagus untuk terapinya dan pencegahannya serta pengendaliannya ya benar-benar. Iya, karena itu mungkin intinya dari penanganan penyakit tidak menular. Iya. Betul, kan udah lengkap banget nih kita tahunya Bu Dokter. Nah, kayak sekarang mungkin selain nikah juga di sini saya pernah dengar yang namanya jumantik ya. Nah, itu juga masuk dalam lingkup puskesmas Bu Dokter. Jumantik adalah juru pemantau penyakit. Apalagi sekarang ini musim hujan. Jumantik ini bukan peranan penting biasa. Ujung tombak adalah kader kesehatan. Kader kesehatan namanya. Jadi Jumantik ini ada di masing-masing Banjar dengan dikoordinir oleh satu koordinator dan dia menjadi pemantauan dari pelaksana program DBD. Jadi dia akan dikoordinir oleh koordinator Jumantik, tapi dia akan diawasi oleh pelaksana program DBD. Nah, ini tujuannya memantau lingkungan terbebas dari jentik yang yaitu mengajak masyarakat agar bisa secara mandiri memantau jentik yang ada di wilayahnya sehingga bisa dicegah penyebaran dari nyamuk ini, terutama nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab DBD ya. Jadi kita memberdayakan itu sebaik mungkin ya, kerjasama tentu dengan kelurahan dan Banjar yang ada di wilayah. Iya, berarti nanti kalau semisal ada yang datang ke rumah mungkin jangan ditolak, dikasih anjing. Jangan dikasih anjing malah. Jepar jentik. Iya, betul sekali. Mungkin teman-teman juga apakah ada yang staf puskesmas yang mungkin rutin turun ke lapangan, Mbak? Ya itu jadi itu dikerjakan oleh Pak Jumantik dengan pengawasan daripada program BBD. Program BBD itu harus tahu ya bagaimana kondisi di lapangan terkait dengan jentik, penyebarannya, kasus BBD-nya itu ada tanggung jawabnya. Dan bisa dilakukan tindak lanjut. Iya. Itu udah luar biasa sekali ternyata, nggak hanya dalam gedungnya yang benar-benar komprehensif, menyeluruh sekali, sampai luar gedung pun banyak sekali kegiatannya ya. Jadi saya membayangkan nih puskesmasnya nggak tidur-tidur stafnya dok. Super sekali ya dok stafnya. Mungkin di sini benar-benar didukung oleh SDM ya, sangat super. Jadinya ini teman-teman di sini semuanya bekerja dan dengan tanggung jawab. Mereka menyadari apa sih tugas yang harus dikerjakan. Jadi kalau sudah memang sesuai dengan tupoksinya, semua akan berjalan dengan lancar. Tujuannya kembali ke visi ya dok, mewujudkan masyarakat dengan ini. Ya, jadi pendengar setia nggak kerasa nih sudah banyak sekali kita ngobrol dengan Bu Dokter Saras. Jadi sebagai kepala puskesmas, jadi mungkin yang bisa kita rangkum jadi pendengar setia, jadi silakan bisa mengakses layanan puskesmas tempat Pasar Selatan. Jadi apabila memiliki keluhan bisa datang di jam layanan yang sudah disebutkan tadi, mungkin bisa diulang kembali dari hari Senin sampai hari Kamis nih dok, dari jam 8 sampai jam 12.
Kemudian di hari Jumat yaitu dari jam 8 sampai dengan jam 10.30, dan di hari Sabtu itu dari jam 8 sampai dengan jam 11.30. Kemudian jadi silakan bagi teman-teman yang mau akses bisa datang. Kemudian untuk yang persalinan juga dilayani 24 jam. Oke, betul sekali. Dan apabila pendengar setia memiliki permasalahan kedaruratan, ingat selalu nomor cantik yaitu 22 3-nya 4 kali. Itu yang mesti diingat ya. Iya. Dan apabila juga pendengar setia memiliki keluarga atau kerabat ataupun tetangga yang memang memerlukan kunjungan rumah atau tidak bisa mengakses ke puskesmas, silakan mungkin bisa berhubungan dengan pihak puskesmas, bisa dilaporkan ya dok. Ya, nanti akan dilakukan kunjungan rumah oleh tim nama kesmas, yaitu tim perkesmas atau perawatan kesehatan masyarakat. Oke, nah itu cukup luas sekali. Jadi puskesmas itu tidak hanya istilahnya kayak dulu ya dok ya, yang berobat sakit dikasih obat yang beberapa jenis udah selesai. Nah tapi sekarang tidak, jadi akan dilayani secara menyeluruh ya, secara holistik. Jadi pendengar setia bisa langsung datang ke puskesmas. Puskesmas juga bisa diakses tidak hanya untuk yang sakit saja, tapi juga untuk yang sehat melalui layanan konseling yang ada di puskesmas 4 di Pasar Selatan. Oke, apalagi sudah menjelang hari AIDS ya dok ya. Ya betul sekali. Jadi silakan teman-teman juga bisa mengakses layanan klinik PDP. Oh iya, ada lagi satu, memiliki klinik PDP khusus untuk layanan HIV AIDS ya. Jadi takut dan malu, itu adalah sudah diatur sebenarnya, kita semua tidak tahu, tidak ada ruang khusus. Ya, jadi kalau teman-teman yang memang merasa beresiko, atau pendengar setia mungkin merasa beresiko, silakan jangan khawatir, bisa datang karena di sini dijamin kerahasiaannya dan privasinya. Karena tersendiri ruangannya gitu, tersendiri ruangannya, jadi tidak akan mengganggu, tidak akan mengganggu privasi dari pendengar setia sekalian. Ya, jadi bisa diakses, dan di sini pun di klinik PDP petugas sponsornya ramah sekali ya, ya. Jadi di sini silakan menceritakan segala jenis keluh kesahnya, ya. Apalagi sudah menjelang hari AIDS ya, Bu Dokter ya. Dan mungkin nanti akan ada event-event dari puskesmas, ya. Mungkin ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah, kemudian ke komunitas juga. Iya. Jadi mungkin pendengar setia ingin tahu tentang apa sih itu HIV/AIDS. Nanti di minggu selanjutnya podcast, karena berkaitan dengan perayaan World AIDS Day, jadi kita akan mengungkap tema tentang HIV/AIDS tentunya, dengan tema yang tentunya akan menarik, yang akan spill segera. Oke, jadi Bu Dokter sudah banyak sekali menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sangat berharga, karena di luar kesibukannya Bu Dokter sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita tentang layanan yang dimana nanti ini akan didengarkan oleh para pendengar setia kita ya Bu Dokter. Nah, jadi terima kasih juga para teman-teman sekalian pendengar setia yang sudah setia mendengarkan curhatan kita lewat acara podcast kesehatan Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Nah, jadi demikianlah teman-teman, sudah jelaskan, terangkan tentang layanan apa aja sih yang ada di puskesmas, sudah kita bahas kupas tuntas lewat tema podcast kita minggu ini. Oke, jadi tetap setia untuk mengikuti acara podcast kita di minggu-minggu selanjutnya. Semoga sehat selalu. Salam sehat, podcast dan Pasar Selatan. Oke.